Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berserahkan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, mari kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Yesus, kasih-Mu yang Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami.
Kami bersyukur atas kasih Tuhan yang sentiasa memimpin dan menyertai kami dalam setiap kehidupan pribadi kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Oh haleluya Yesus. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenal dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Yesus, Kau menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kasih yang Kau berikan pada kami. Haleluya. Allah Maha Kuasa, sebagaimana kami percaya bahwa anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus telah naik ke surga, begitu juga kami di dalam hati dan jiwa naik ke tempat tinggi dan tinggal bersama dengan Dia yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus satu Allah, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan yang pertama diambil daripada kitab Yesaya, pasal 55 ayat 1 hingga 11. Yesaya pasal 55 ayat 1 hingga 11. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lazat. Sendangkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh kerana Tuhan Allahmu dan kerana yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes, pasal 15 ayat 9 hingga 17. Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Inilah Injil Kristus. Shalom. Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau dengan penuh kerendahan hati kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang memimpin kami sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama menghadiri ibadah ini dan seterusnya. Pada pagi ini kami mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, pikiran kami ya Bapa, supaya kami benar-benar siap dan kami memberikan fokus terhadap firman Tuhan
Urapilah hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi ini. Terpujilah dan mulialah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah pada pagi ini, saling mengasihi. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 hingga 16. Saya bacakan di sini. Firman Tuhan berbunyi demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara dan saudari, apakah inti utama dalam pengajaran Tuhan Yesus kepada kita tentang saling mengasihi? Kira-kira apakah harapan Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini? Saudara, ada 3 perkara yang kita akan belajar bersama pada pagi ini. Yang pertama adalah tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Mari kita lihat ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Saudara dan saudari, Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada kita manusia. Dia telah menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Bapa-Nya di surga, sehingga dia sanggup dan rela berkorban demi keselamatan kita. Inilah kasih yang terbesar yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada kita pada hari ini. Oleh itu, sampai pada waktunya, masanya yang sesuai, Tuhan Yesus mengatakan hal ini, memberikan cabaran ini kepada murid-muridnya, supaya mereka belajar, mereka melihat bahwa saling mengasihi ini adalah dasar utama kehidupan sebagai orang yang percaya. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kasih Tuhan itu dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, secara khususnya kepada murid-muridnya, supaya hidup mereka tidak hanya mengetahui segala perkara pelayanan atau mereka telah melihat apa yang Yesus lakukan, tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan suatu hal yang sangat penting dan juga yang paling dasar, yaitu kasih. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, saudara, dalam ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku,
Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Nah, Tuhan Yesus memberitahu hal ini kepada murid-muridnya bahwa Bapanya telah mengasihinya. Dan Tuhan Yesus juga memberitahu bahwa demikian juga aku mengasihi kamu. Bapa adalah kasih dan anaknya yaitu Yesus Kristus yang menyatakan pengorbanannya, kasihnya kepada manusia, dan sebab itu dia mau supaya murid-muridnya tinggal di dalam kasihnya yang merujuk kepada pribadinya yaitu Yesus Kristus. Dan apabila orang hidup di dalam kasihnya, maka dia menyadari bahwa dia adalah orang yang dikasihi, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan karena kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengurniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan sebab itu saudara dan saudari, Tuhan mau supaya murid-muridnya tinggal di dalam kasihnya, maksudnya mereka hidup di dalam dia, yaitu hidup dalam kasihnya. Maksudnya mereka hidup dalam kasih. Ada pikiran lain yang tidak berbelas kasihan, tidak mengasihi, tidak mau mentaati perintah Tuhan, tetapi mereka di apa yang maksud Tuhan Yesus di sini adalah hidup dalam kasih, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Nah, satu hal yang penting di sini adalah bagaimana seorang itu hidup di dalam kasih adalah seorang itu harus menuruti perintah Tuhan. Itu adalah buktinya. Ya, menuruti perintah Tuhan berarti seorang itu mengasihi Tuhan. Jadi begitu juga dengan murid-muridnya, mereka harus mentaati Tuhan. Itu tindakan mereka, perbuatan mereka adalah mentaati segala perintah Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Demikian juga kepada kita pada hari ini, ya, bahwa kita juga ya mau menyatakan kasih kita kepada Tuhan adalah melalui ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu adalah buah kasih kita. Kita mau supaya kita dapat memancarkan kasih Tuhan ini kepada semua orang melalui perbuatan kita, sehingga mereka melihat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dan saudari, ini sangat penting. Ini merupakan satu dasar, ya, dasar dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Karena tidak ada lagi cara lain, cuma satu hal yang menjadi dasar utama adalah kasih dalam kehidupan orang percaya. Poin yang kedua adalah kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara dan saudari, pada bahagian ini Tuhan Yesus dengan terus terang memberitahu kepada muridnya, kamu harus saling mengasihi. Dalam ayat yang ke-11 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, saudara, Tuhan katakan di sini kepada murid-muridnya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi maksudnya adalah apabila mereka mentaati dan mereka melakukan kehendak Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka ada sukacita yang berlaku dalam kehidupan orang percaya. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada damai. Karena dalam kehidupannya itu dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada hal-hal yang baik, yang positif, yang bahagia, damai,
yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini poin yang sangat penting kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin mendorong kepada saudara dan saudari bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kamu saling mengasihi. Bagaimana dengan Anda pada pagi ini? Selama ini adakah Anda telah menunjukkan kasihmu kepada saudara dan saudarimu, kepada keluargamu, ataupun kepada orang yang tidak mengasihi kamu? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada mereka yang tidak mengasihi kita? Tetapi bagi kita sebagai orang yang percaya, Tuhan mengingatkan, dan ini adalah perintah Tuhan kepada kita supaya kita laksanakan ya perintah Tuhan, yaitu saling mengasihi. Maksudnya adalah saling mengasihi adalah suatu yang tidak putus-putus, senantiasa ya, tidak pernah berhenti untuk mengasihi, untuk memberkati orang lain, untuk berbelas kasihan kepada orang lain, menyayangi orang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah sifat Kristus yang harus ada di dalam kehidupan kita pada hari ini. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku telah mengasihi kamu. Bagaimana buktinya? Apa buktinya Tuhan Yesus mengasihi kita? Dia telah mati di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya demi saudara dan saudari supaya Anda dan saya diselamatkan. Nah, inilah bukti Tuhan Yesus mengasihi kita. Aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa kepada saudara dan saya. Dan bagaimana respon kita pada hari ini terhadap perintah Tuhan ini adalah selepas ini kita harus mengubah pikiran hati kita. Kita mau membarui hidup kita. Kita meletakkan keazaman, komitmen kita bahwa kita bersedia, kita menyatakan kasih kita kepada semua orang. Kita tidak boleh mengatakan, bolehkah saya tidak mengasihi? Bolehkah saya hanya mengasihi diri saya atau keluarga saya? Tetapi perintah Tuhan ini adalah umum, berarti kita mengasihi kepada sesiapa saja, tidak peduli siapa latar belakang mereka, siapa mereka. Karena inilah perintah Tuhan Yesus. Inilah peringatan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saudara dan saudari, kalau kita mau melihat supaya orang lain tertarik kepada gereja atau tertarik kepada kehidupan orang Kristen pada hari ini, mari kita tunjukkan, nyatakan kasih Kristus itu kepada semua orang. Kita harus memulainya diri kita sendiri. Kita berdoa agar Tuhan memberi kita roh mengasihi. Karena kita sudah mengalami kasih Tuhan Yesus. Kita mau supaya kasih Tuhan itu dikongsikan, dinyatakan, sehingga orang lain diberkati. Karena itulah di sana di dalamnya ada pengharapan, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saudari, jika dulunya kita hidup sia-sia, dulu kita hamba, tetapi Tuhan mengatakan, ya, Dia memanggil kita sahabatnya. Dulu kita tidak ada semangat untuk pergi ke gereja. Kita tidak ada semangat untuk menginjil orang. Tidak ada semangat untuk berdoa. Tetapi pada hari ini, apabila kasih Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus ada di dalam kehidupanmu pada saat ini, maka Tuhan Yesus akan mengubah kehidupanmu. Tuhan Yesus akan mengubah hidup kita. Sehingga dalam perjalanan kita di dunia ini yang penuh dengan cebaran, kita sentiasa ada kekuatan di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang adalah kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Saudara, hal yang ketiga ialah pergi dan menghasilkan buah. Dalam ayat yang ke-16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu
supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan lain. Saudara dan saudari, bahagian ini di mana kita tidak hanya menerima sesuatu daripada Tuhan. Kita tidak hanya mendengar perintah Tuhan. Kita tidak hanya duduk mendengar khotbah, datang ke gereja, dan sebagainya. Tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, bagaimana Anda pada hari ini? Sebenarnya itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu adalah pimpinan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhanlah yang memilih kita. Maksudnya Tuhan yang mengangkat kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan menjadikan kita orang yang luar biasa. Sebab itu ingatlah bahwa kita senantiasa merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan seterusnya adalah Tuhan mengatakan di sini, dan aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, apakah maksud perkataan pergi dan menghasilkan buah? Nah, saudara dan saudari, kita tidak hanya sekadar bertumbuh, ya, berkembang, ya. Kalau jika dulunya kita hanya jemaat, tapi sekarang kita mulai melayani Tuhan. Tetapi kita mau menghasilkan buah yang lebat. Apakah maksud Tuhan pergi dan menghasilkan buah? Tuhan mau supaya kita pergi memberitakan Injil kepada orang lain. Inilah buah yang penting, buah yang utama, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita dapat pergi memberitakan Injil, pergi mencari jiwa-jiwa, harus bermula dengan kasih. Apabila kasih itu sudah memenuhi dalam kehidupan kita, maka kegairahan, semangat itu, kita menyadari, kita berbelas kasihan, kita mengasihani orang-orang yang masih jauh daripada Tuhan, mereka yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, dan mereka harus diberi peluang, kesempatan untuk mengenal Tuhan, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Bagaimana? Siapa yang menjangkau mereka? Siapa yang menginjil mereka? Kitalah hamba-hamba Tuhan. Kitalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi dimanapun posisi kita, apakah kita ini seorang hamba Tuhan, pastor, penginjil, atau kita sebagai pemimpin awam, pelayan gereja, satu tanggung jawab kita, buah yang Tuhan mau lihat kepada kita adalah kita menjangkau, kita mau mencari jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Sesuai dengan tema tahun ini, tahun penjangkauan, dan ini merupakan visi atau komitmen kita. Kita mau mencari jiwa-jiwa di luar sana. Kita mau menjangkau mereka. Mereka mungkin sudah pernah pergi ke gereja, tetapi mungkin hati mereka sudah mulai pudar, tidak ada semangat lagi untuk datang ke gereja atau melayani Tuhan. Maka kita harus siap menjaga mereka, mendorong mereka, membawa mereka semula kepada Tuhan. Dan inilah buah yang Tuhan mau lihat, hasil daripada kita. Saudara dan saudari, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan meletakkan kasih-Nya, Tuhan membarui hati kita, Tuhan menguatkan kita untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya akhirnya kita menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami ucap syukur firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami supaya saling mengasihi. Kami tidak hanya saling mengasihi di kalangan kami, tetapi kami membuktikannya dengan keluar untuk menjangkau mereka. Kami mengasihi mereka. Kami mau supaya mereka juga diselamatkan. Bapa di surga,
Kami mau apa yang Tuhan katakan firman-Mu di sini supaya kami menghasilkan buah. Ya Bapa di surga, kami berdoa supaya kami tidak hanya menjalani hidup kekristenan saja, tetapi kami harus menghasilkan buah. Ya Bapa di surga, kami berdoa, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan menguatkan kami. Terpujilah dan mulialah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Mari kita beri serahkan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya, mari kita memuji Dia. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung, batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,